Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Penemuan anak bangsa Indonesia bikin dunia tercengang, top juara dunia dalam kompetensi. Penemuan orang Indonesia ini ya. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Halo Warrior Teknologi TV, bagaimana kalau kulit udang yang biasa dibuang bisa jadi obat ajaib atau sepatu biasa bisa dilindungi dari bahaya? Apa jadinya kalau anak muda Indonesia menciptakan teknologi yang bikin dunia melongo? Kali ini kita akan menelusuri sedikit kehebatan anak Indonesia dengan penemuan teknologi terbaru dan semoga bisa bermanfaat untuk kebaikan seluruh dunia. Well, mari kita cek. Obat dari kulit udang oleh Muhammad Jafar Hasibuan. Muhammad Jafar Hasibuan, inventor muda asal Indonesia, telah merevolusi dunia farmasi dengan penemuannya obat kulit berbasis kulit udang yang disebut Biofarshim Skincare. Inovasi ini dimulai sekitar 2019 tapi terus dikembangkan hingga 2025. Memanfaatkan limbah udang kecil dari bawah bakau yang kaya kolagen dan antioksidan. Bayangkan bahan yang bisa dibuang jadi obat untuk luka pada manusia dan hewan tanpa efek samping kimia. Prosesnya udang halus diekstrak menjadi formula bioaktif yang mempercepat penyembuhan 2 sampai 3 kali lebih cepat daripada obat konvensional. Penemuan ini meraih juara dunia di kompetisi internasional, membuktikan potensi ekonomi sirkular Indonesia. Hingga 2025, Jafar telah berkolaborasi dengan perusahaan lokal untuk memproduksi massal, membantu petani udang dan pasien di daerah terpencil. Penasaran kan? Kalau ini bisa atasi masalah limbah plastik di lautan. Sepatu anti pelecehan berbasis listrik oleh pelajar SMP di Bogor. Di Bogor, seorang pelajar SMP bernama Hibar Syahrul Ghafur menciptakan sepatu anti pelecehan seksual berbasis listrik pada awal 2020-an, terinspirasi dari kasus kekerasan yang marak saat itu. Meski ide dasar dari 2013, inovasi ini diperbarui dengan teknologi sensor modern hingga 2025 untuk lebih aman. Cara kerjanya, elektroda kecil di sol sepatu aktif saat ditekan tombol darurat, mengeluarkan sengatan listrik ringan, yakni sekitar 5-10 volt yang cukup mengejutkan pelaku tanpa membahayakan pemakai. Baterai lithium tahan 24 jam dan terintegrasi dengan aplikasi ponsel untuk panggil bantuan GPS. Penemuan ini menang lomba di Malaysia dan kini diadopsi sekolah-sekolah di Indonesia untuk melindungi siswi. Hal ini mengajarkan fisika dasar, yaitu arus listrik sebagai pertahanan diri. Bayangin kalau sepatu ini jadi standar global. Apa dampaknya bagi kesetaraan gender? Mobil listrik balap mini, karya mahasiswa Universitas Negeri Padang. Mahasiswa Universitas Negeri Padang meluncurkan mobil listrik balap mini generasi baru pada Hardiknas Mei 2025, lengkap dengan AI untuk navigasi otonom. Karya tim Fakultas Teknik ini menggunakan baterai lithium-ion efisien, mencapai kecepatan 60 km per jam dengan jarak tempuh 100 km sekali charge. Desain aerodinamis dari bahan ringan karbon fiber dan AI mendeteksi rintangan via sensor LiDAR mirip mobil Tesla Mini. Inovasi ini bukan cuma balap, tapi edukasi transisi energi hijau di Indonesia, mengurangi emisi karbon hingga 80% dibandingkan dengan mobil konvensional. Rektor UNP Kris Madinata memuji sebagai langkah maju dan kini dipamerkan di pameran nasional. Penasaran? Kalau yang satu ini dikembangkan jadi mobil kota, bisa ganti transportasi kita. Lampu seumur hidup berbasis bioluminesensi oleh mahasiswa UB. Mahasiswa Universitas Brawijaya seperti Elok Fitriani Tauziat dan timnya menciptakan lampu seumur hidup dari bakteri bioluminesensi pada 2015. Tapi terus diupdate hingga 2025 dengan varian lebih stabil. Bakteri dari cumi-cumi diisolasi untuk produksi cahaya biru alami tanpa listrik, cukup nutrisi sederhana seperti glukosa. Lampu bioli ini tahan hingga 50 tahun jika lingkungan mendukung reproduksi bakteri, hemat energi 100% dan ramah lingkungan. Prosesnya
bakteri dimasukkan ke tabung mika dengan aerator untuk oksigen. Di 2025 dibahas lagi sebagai solusi pencahayaan daerah terpencil Indonesia. Teknologi ini mengajarkan kita biologi sintetik, bagaimana mikroorganisme jadi sumber energi. Apa kalau ini massal bisa kurangi tagihan listrik kita selamanya? Teknologi alat bantu difabel. Di bidang alat bantu difabel, anak Indonesia menciptakan inovasi inklusif dari 2020 hingga 2025. iBlind mirip Smart Can berbasis smartphone, membantu tunanetra mendeteksi rintangan via sensor ultrasonik dan aplikasi suara, terupdate di 2025 dengan AI untuk navigasi. Kacamata duitan. Varian kacamata bantu baca uang untuk tunanetra, integrasi kamera dan OCR untuk identifikasi nominal. Exoskeleton MYXO seperti produk Exilo sejak 2021 membantu gerak lumpuh dengan motor listrik, dipamerkan di CES 2025. Kursi roda ekspresi wajah dari UGM, gerak via kamera deteksi senyum atau kerutan, kendali 10 gestur. Keyboard Diamond, desain ergonomis untuk disabilitas motorik, tombol berlian shape mudah tekan, aplikasi Cakra Cross, platform mobile untuk komunitas difabel, fitur tracking kesehatan dan sosialisasi, versi 2024 ditambah AI chat. AB Pod, pot mata membantu tunanetra membaca via audio, integrasi Bluetooth. Semua ini meningkatkan aksesibilitas. Dengan data BRIN 2022 menunjukkan hanya 10 hingga 20% difabel punya alat bantu. Inovasi ini udah mengubah itu. Bayangin kalau teknologi ini gratis, tentunya dunia akan lebih adil kan? Alat Smart Smoke Filter, Botani, dan Floating Hydro. Siswa Sekolah Menengah Indonesia meraih penghargaan di Moskow dan China dengan inovasi 2020 hingga 2025. Smart Mofi oleh Muhammad Hussein dan kawan-kawan. Filter asap cerdas dari 2016 tapi diupdate 2020-an menggunakan sensor IoT, mengurangi polusi pabrik hingga 90%. Botani, robot otomatis tanam sayur via AI, hemat air hingga 70% untuk pertanian urban. Floating Hydro, sistem hidroponik menggapung di sungai. Produksi tanaman tanpa tanah, menang emas di kompetisi internasional. Ketiganya dari berbagai SMA, mempromosikan sustainability. Teknologi ini mengajarkan kita tentang engineering lingkungan dan hingga 2025 diadopsi sekolah untuk proyek STEM. Apa kalau ini skalakan Indonesia bisa zero waste? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan itulah inovasi anak Indonesia yang bikin bangga, dari limbah jadi obat sampai alat bantu canggih. Semuanya bukti potensi kita. Penasaran ingin coba sendiri? Jika terdapat informasi yang kurang tepat, tolong sampaikan di kolom komentar untuk perbaikan. Semoga menghibur. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys, itulah dia videonya ini. Lagi-lagi gitu kan, penemuan-penemuan ataupun ciptaan-ciptaan hebat anak-anak Indonesia gitu kan, yang muda-muda sudah pun menciptakan pelbagai inovasi, bahkan juga berguna gitu kan untuk masyarakat dunia. Bahkan ada yang memenangi emas juga di Moskow, di China. Tuh hebat-hebat gitu kan penemuan ataupun inovasi yang diciptakan oleh anak-anak muda Indonesia guys. Mantap. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.